Halo, selamat menonton kelompok Afrika Barat. Nah, saya akan membahas sekilas tentang Afrika Barat. Jadi, Afrika Barat ini adalah kawasan dinamis dan kaya di bagian barat benua Afrika. Afrika Barat adalah rumah bagi sekitar 16 negara seperti Nigeria, negara terpadat di Afrika, dan ada Ghana dan Senegal. Kawasan ini memiliki bentang alam yang beragam, dari garis pantai Atlantik yang subur hingga sabana di selatan, yang beranjak ke wilayah semi kering Sahel di utara, yang berbatasan dengan Gunung Sahara. Secara budaya, kawasan ini sangat kaya dengan berbagai kelompok etnis, bahasa seperti Hausa, Yoruba, dan Fulani, dan tradisi musik yang mendunia. Sumber daya alamnya melimpah, termasuk emas, minyak bumi, dan kakao. Afrika Barat ini memiliki sejarah yang mendalam, termasuk pernah menjadi lokasi kekaisaran kuno yang kuat dan menjadi titik penting dalam sejarah perdagangan Trans-Sahara dan kolonialisme. Singkatnya, Afrika Barat adalah kawasan penting yang dipenuhi keragaman, sumber daya, dan potensi besar. Sekian pembahasan singkat saya tentang kawasan Afrika Barat. Selanjutnya adalah perkenalan dari negara-negara yang telah dipilih. Halo teman-teman, kami dari kelompok kawasan Afrika Barat. Jadi bisa dilihat ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Nah, jadi untuk yang di checklist adalah negara yang telah dipilih untuk diperkenalkan ke teman-teman sekalian. Nah, jadi negara yang pertama yang akan diperkenalkan adalah negara Sierra Leone. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Amanda Jessica Juwita Paladang, dan dari tugas Afrika Barat ini saya mengambil dua negara, yaitu negara pertama adalah Sierra Leone dan yang kedua adalah Cabo Verde atau Tanjung Verde. Dan negara pertama yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian adalah negara Sierra Leone. Dan negara Sierra Leone ini ada di belakang saya, petanya bisa dilihat. Nah, untuk ibu kota dari negara Sierra Leone ini, nama ibu kotanya adalah Freetown, ada di sebelah sini. Dan luas dari negara ini adalah 73.252 km persegi. Dan total banyak kota yang ada di Sierra Leone ini adalah 16 kota dan mempunyai iklim yaitu tropis dan lembab. Dan Sierra Leone ini dia berdekatan dengan Guinea di utara dan Liberia di timur laut. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini. Nah, di sini yang ini adalah suku-suku yang ada di negara Sierra Leone. Dan untuk ini adalah perangko negara Sierra Leone. Ini bertulisan tanah besi dan berlian. Dan di sebelah sini, ini adalah mata uang Sierra Leone dan currency-nya itu adalah leon. Dan bisa dilihat ini adalah pantai pemandangannya dari negara Sierra Leone. Dan untuk patung yang di atas ini, jadi namanya ini adalah topeng Sowe. Dan topeng ini digunakan oleh anggota senior perkumpulan Sande, sebuah organisasi wanita eksklusif di antara masyarakat Mende di Sierra Leone. Topeng Sowe ini melambangkan kecantikan wanita ideal, kearifan, dan kekuasaan. Nah, kita masuk ke pembahasan lain. Jadi, negara Sierra Leone ini memiliki bentuk pemerintahan republik presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem multipartai. Menurut data, populasi jiwa yang ada di negara Sierra Leone sekitar 8,6 juta jiwa. Dan bahasa yang digunakan, bahasa resminya adalah Inggris, namun Kriol menjadi bahasa lingua franca yang paling banyak digunakan. Terus bahasa Mende, Temne, dan Limba juga umum digunakan. Dan agama di negara Sierra Leone ini
Islam sekitar 78% dan Kristen sekitar 21%. Hari kemerdekaannya tanggal 27 April. Dan lokasi khususnya, Sierra Leone terletak di pesisir barat Afrika dan perbatasan dengan Guinea di utara dan timur, Liberia di tenggara, dan Samudra Atlantik di selatan dan barat. Dan negara ini itu terkenal dengan pantainya yang indah, bisa dilihat di sini dengan pasir putih dan juga dataran tinggi yang berhutan, dan ada di atas ini ya dataran tingginya. Dan untuk sumber daya utamanya, Sierra Leone ini kaya akan sumber daya alam terutama berlian, emas, bauksit, dan biji besi. Sektor pertambangan adalah pilar utama perekonomian dari negara Sierra Leone. Dan ekonomi Sierra Leone ini sebagian besar tergantung pada pertambangan dan pertanian. Pertanian yang mempekerjakan sebagian besar penduduk berfokus pada tanaman seperti beras, kopi, kakao, dan kelapa sawit. Meskipun kaya akan sumber daya, Sierra Leone ini masih menghadapi tantangan pembangunan dan termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Untuk hubungan internasional atau perdagangannya, negara Sierra Leone ini aktif dalam organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS. Hubungan perdagangan utamanya adalah ekspor bahan mentah seperti berlian, biji besi, dan kakao ke negara-negara seperti Tiongkok, Belgia, dan Amerika Serikat. Dan untuk aspek sosial, budaya, dan sejarah khususnya itu, jadi sejarah penting dari negara Sierra Leone ini sangat dipengaruhi oleh perdagangan budak transatlantik. Freetown didirikan pada tahun 1787 sebagai permukiman bagi para budak yang dibebaskan. Namun, peristiwa paling signifikan dalam sejarah modernnya adalah Perang Saudara Sierra Leone tahun 1991 sampai 2002. Nah, konflik ini tuh brutal. Ini disebabkan oleh perebutan kontrol atas ladang berlian yang dikenal sebagai berlian berdarah. Perang ini menyebabkan kehancuran besar, hilangnya ribuan nyawa, dan masalah trauma sosial yang mendalam. Dan budaya khas dari Sierra Leone ini memiliki sekitar 16 kelompok yang di sini itu. Nah, yang utama, yang terbesar adalah Temne dan Mende. Bahasa Krio yang merupakan campuran dari bahasa Inggris, Yoruba, dan bahasa-bahasa lokal lainnya itu menjadi bahasa umum yang menyatukan berbagai kelompok etnis. Dan budaya Sierra Leone ini kaya akan musik, tarian, dan seni kerajinan. Dan untuk isu-isu kontemporer ini yang terbaru saat ini di Sierra Leone berupaya memulihkan diri dari dampak perang saudara dan wabah Ebola pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 yang menghantam negara ini dengan sangat keras. Isu-isu utama yang dihadapi itu ada yang pertama, pembangunan kembali ekonomi dan infrastruktur, dan kedua, penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Keempat, menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik baru. Jadi, meskipun menghadapi tantangan, Sierra Leone ini menunjukkan kemajuan dalam membangun kembali masyarakat dan institusi demokrasinya. Jadi, sekian penjelasan untuk negara Sierra Leone. Dan kita akan berlanjut nanti ke negara pembahasan kedua saya, yaitu negara Cabo Verde atau Tanjung Verde. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum negara Senegal. Senegal yaitu nama resminya Republik Senegal, ibu kota Dakar, bentuk pemerintahannya yaitu Republik Presidensial.
data dasar ya, ada luas wilayah dan jumlah penduduk. Luas wilayahnya yaitu 196.722 km persegi dan jumlah penduduknya yaitu sekitar 17 juta jiwa. Bahasa resmi yang dipakai di Senegal yaitu bahasa Prancis. Lokasi khusus, Senegal terletak di Afrika Barat, perbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Mauritania di utara, Mali di timur, dan Guinea serta Guinea-Bissau di selatan. Masuk di poin yang aspek ekonomi. Maaf, saya ulangi lagi. Masuk di aspek ekonomi Senegal. Senegal mempunyai sumber daya utama yaitu ikan, fosfat, dan minyak. Struktur ekonomi di Senegal yaitu didominasi oleh sektor jasa, diikuti oleh sektor industri dan pertanian. Hubungan internasional atau perdagangan di Senegal memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan Uni Eropa dan negara-negara di Afrika Barat. Dan yang ketiga yaitu aspek sosial budaya dan sejarah khusus di Senegal. Sejarah penting di Senegal memiliki sejarah yang kaya termasuk dengan Kekaisaran Wolof dan perlawanan terhadap kolonialisme Prancis. Yang kedua yaitu etnis atau budaya khas di Senegal memiliki lebih dari 20 kelompok etnis termasuk Wolof, Serer, dan Pular. Isu kontemporer di Senegal menghadapi isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan perubahan iklim. Kedua negara ini memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonomi dan sosial, namun juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Nur Hidayat, saya mahasiswa hubungan internasional angkatan 23. Kali ini di sini saya akan membahas tentang subkawasan Afrika Barat, yang dimana pembahasan saya itu ada dua negara, yaitu negara Ghana, yaitu negara ini, kemudian ada negara lagi satu Burkina Faso. Jadi dua negara ini yang kita bahas. Jadi negara Ghana ini mempunyai nama resmi Republik Ghana, yaitu ibu kotanya ada di Accra dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensial. Jadi negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling stabil dan demokratis di Afrika Barat. Dan kita masuk ke aspek ekonomi. Jadi di ekonominya ini Ghana punya ekonomi yang kuat di sektor pertambangan dan juga pertanian. Kemudian dia juga mempunyai produk utamanya yaitu emas, kakao, dan juga minyak bumi. Jadi tiga hal ini itu yang menjadi punggung utama dari ekonominya. Dan juga negara ini itu aktif dalam perdagangan internasional, terutama lewat pelabuhan Tema. Jadi walaupun negara ini masih berkembang, Ghana ini juga termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Kemudian masuk ke aspek sosial, budaya, dan juga sejarahnya. Nah, kelihatan kan dia punya warna tuh warna-warni banget tuh. Lihat dari pakaiannya merah-merah. Jadi menurut saya tuh identik dengan warna merah dan kuningnya. Dengan itu hijau, dia punya bendera. Jadi baju adatnya pun sama. Kemudian dia punya tarian tradisional bernama Adowa. Nih bisa dilihat nih, samping sini tuh Adowa namanya. Dan juga musik high clef itu bagian penting dari identitas masyarakat Ghana. Jadi itu identitas mereka. Kemudian secara sejarah, Ghana adalah negara pertama di Afrika yang merdeka dari kolonialisme Inggris. Jadi mereka merdeka dari kolonialisme Inggris pada tahun 1957 di bawah pemimpin legendaris Kwame Nkrumah. Dan juga itu adalah momen penting dan bersejarah untuk seluruh Afrika. Dan juga sekarang Ghana juga terkenal dengan festival-festival besar seperti Aquasidae dan Panafest yang ngerayain budaya dan persatuan Afrika gitu. Kemudian kita akan lanjut ke negara berikutnya, yaitu negara. Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Nabertus Mabin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua negara dari Afrika, yaitu negara Mali dan juga negara Liberia. Yang pertama, negara Liberia. Di sini nama resmi dan juga nama ibu kota. Nama resmi negara Liberia adalah Republik Liberia, sedangkan ibu kotanya adalah Monrovia, yang merupakan kota yang terbesar dan pusat politik serta ekonomi negara.
Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensial, di mana pemerintahannya dipilih oleh seorang presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus dengan kepala pemerintahan. Oke, berikut adalah geografis. Negara Liberia terletak di Afrika Barat. Secara geografis, ia mencakup wilayah sekaligus sekitar 11.369 kilo persegi. Sedangkan populasinya kira-kira sekitar 5,5 juta jiwa. Data terbaru iklimnya tropis, dicirikan oleh dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Lokasi khusus, Liberia terletak di sepanjang pantai Samudra Atlantik di Afrika Barat. Negara ini perbatasan daratan dengan Sierra Leone di sebelah barat, Guinea di sebelah utara, dan Pantai Gading di sebelah timur. B. Aspek ekonomi. Yang pertama, sumber daya utama. Ekonomi Liberia didukung oleh kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam utamanya meliputi biji besi dan juga karet alam. Selain itu, negara ini memiliki deposit kayu, emas, dan berlian. Sedangkan eksploitasi sumber daya ini, terutama kayu dan mineral telah menjadi sumber daya pendapatan penting untuk isu kontemplasi terkait keberlanjutan dan tata kelola. Berikutnya, sistem ekonomi. Liberia memiliki struktur ekonomi yang lemah pasca perang saudara yang panjang. Sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian subsisten, sektor pertambangan biji besi dan emas. Berikut adalah hubungan internasional dan juga perdagangan. Perdagangan internasional Liberia terkenal karena mengoperasikan salah satu registrasi maritime terbesar di dunia sebagai bendera kemudahan. Hal ini menarik kapal-kapal asing untuk mendaftar di bawah benderanya karena biaya dan juga regulasi yang lebih ringan. Menjadikannya sumber pendapatan penting. Ekspor utamanya adalah biji besi, karet, dan juga kayu. Dengan merata, dagang utama dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Negara ini sangat menganut pada bantuan luar negeri dan juga pinjaman untuk pembangunan dan pemulihan. Oke, baik, saya akan masuk di bagian C, yaitu aspek sosial, budaya, dan sejarah. Liberia didirikan pada tahun 1822 oleh American Conciliation Security atau CAS sebagian tempat pemukiman bagi mantan budak Amerika yang dibebaskan. Negara ini memproklamasikan pada 26 Juli 1847. Berikut etnis dan budaya. Masyarakat Liberia dicirikan oleh ketegangan historis antara American Liberia, keturunan pemukiman dan dari Amerika, penduduk pribumi yang mewakili mayoritas populasi terdiri dari banyak kelompok etnis. Secara tradisi, American historis mendominasi elit politik dan juga ekonomi selama lebih dari 1 abad. Budaya Liberia adalah berpadu adat istiadat dan juga suku-suku Afrika Barat dengan pengaruh Kristen dan
Amerika. Kristen adalah agama mayoritas, sementara agama Islam merupakan agama yang signifikan juga, terutama di kalangan suku Mandingo dan Pai. Berikut adalah isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh Liberia. Yang pertama, pemulihan dan pembangunan kembali pasca konflik. Tantangan besar lainnya adalah mempengaruhi korupsi yang kuat di pemerintahan, mengatasi tingkat kemiskinan, dan meluas memperbaiki infrastruktur serta sistem kesehatan yang lemah. Diperburuk oleh krisis Ebola pada tahun 2014 hingga 2016. Setelah itu, negara ini terus berupaya untuk mencapai rekonsiliasi etnis dan juga keadilan pasca perang. Baik, di atas ini adalah bendera Liberia dan juga makanan khas yang ada di negara Liberia. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum negara Nigeria. Nigeria adalah nama resminya yaitu Republik Federal Nigeria. Ibu kota Abuja. Bentuk pemerintahan yaitu Republik Presidensial Federal. Data dasar yaitu luas wilayah 923.768 km persegi, jumlah penduduk sekitar 206 juta jiwa, bahasa resminya yaitu bahasa Inggris. Lokasi khusus Nigeria terletak di Afrika Barat, perbatasan dengan Niger di utara, Chad di timur laut, Kamerun di timur, dan Benin di barat. Aspek ekonomi Nigeria yaitu yang pertama, sumber daya utama adalah minyak dan gas alam. Yang kedua adalah struktur ekonomi. Ekonomi di Nigeria didominasi oleh sektor minyak dan gas, namun sektor pertanian dan jasa juga berkontribusi signifikan. Hubungan internasional atau perdagangan di Nigeria yaitu Nigeria merupakan anggota OPEC dan memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan negara-negara di Afrika Barat. Di sini ada aspek sosial, budaya, dan sejarah khusus. Di Nigeria, sejarah pentingnya yaitu Nigeria memiliki sejarah yang kaya, termasuk kerajaan NRI dan Kekaisaran Kanem dan Borno. Etnis di Nigeria atau budaya khasnya yaitu Nigeria memiliki lebih dari 250 kelompok etnis, termasuk Hausa, Yoruba, dan Igbo. Isu kontemporer yang dimana yaitu saat ini terjadi konflik di Nigeria. Nigeria memiliki sejarah panjang konflik antara kelompok Kristen dan Muslim. Kekerasan sektarian ini seringkali dipicu oleh isu-isu seperti penistaan agama, penerapan hukum syariah, dan perbedaan etnis. Dan juga ada pemberontakan Boko Haram, di mana Boko Haram, sebuah kelompok ekstrim Islam, telah melakukan pemberontakan bersenjata sejak 2009 untuk mendirikan negara Islam di Nigeria. Kelompok ini dikenal karena serangannya yang brutal terhadap warga sipil, sekolah, dan gereja. Halo semua, balik lagi dengan saya. Dan ini adalah penjelasan atau perkenalan negara kedua saya, yaitu Tanjung Verde atau Cabo Verde. Nah, nama Cabo Verde ini itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya Tanjung Hijau, dinamakan oleh penjelajah Portugis pada tahun 1444. Nah, bisa dilihat di sini adalah ibu kotanya. Ibu kotanya adalah Praia di Pulau Santiago. Dan ini ada benderanya dan lambang negaranya. Nah, informasi umum dari negara ini itu letaknya terdiri dari 10 pulau vulkanik yang terletak di Samudra Atlantik, sekitar 620 km di lepas pantai Afrika Barat. Untuk penduduk kurang dari 550.000 jiwa.
Bahasa resminya adalah Portugis. Mata uangnya adalah Escudo Tanjung Verde. Nah, dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah pemandangan dari negara tersebut. Sangat cantik ya, pantai-pantai. Nah, kita masuk ke pembahasannya, perkenalan untuk negara ini yang lebih mendalam lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang bentuk pemerintahannya. Nah, bentuk pemerintahannya ini republik demokratik, representatif, semi presidensial. Jadi pemilu yang bebas dan multipartai telah menjadi ciri khas politik negara ini sejak awal 1990-an. Untuk lokasinya mereka, rantai kepulauan di Samudra Atlantik Utara sekitar 570 km di lepas pantai Afrika Barat. Bahasa yang paling banyak digunakan itu juga ada bahasa Kriolu atau Kreol Cape Verde yang merupakan Kreol berbasis Portugis. Terus lokasi khususnya ini merupakan bagian dari wilayah ekologi Makaronesia bersama dengan Azores, Madeira, dan Kepulauan Canary. Terdiri dari 10 pulau vulkanik utama dan 8 pulau kecil. Jadi terbagi menjadi 2 kelompok. Ada Barlavento, Kepulauan Angin, dan Sotavento, Kepulauan Bawah Angin. Dan untuk aspek ekonominya, perekonomian Cabo Verde ini sebagian besar didorong oleh sektor jasa, dengan fokus signifikan pada pariwisata. Karena bisa dilihat di sini pemandangannya mereka ini sangat-sangat bagus, jadi cocok untuk para wisata juga ya. Untuk sumber daya geografis dan pesisir. Jadi posisi geografisnya ini strategis di Atlantik dan kondisi pantai yang indah juga menjadi sumber daya utama untuk para wisata. Untuk mineral yang mereka punya, ada beberapa hasil tambang yang ada meliputi garam, pozzolana, atau bahan vulkanik untuk semen dan tanah liat. Dan juga ada perikanan, itu juga merupakan sumber daya penting mencakup penangkapan ikan dan pemrosesan ikan. Dan juga ada sumber daya manusia, pengiriman uang ya, dari diaspora Cabo Verde yang besar di luar negeri. Eropa dan Amerika merupakan kontributor penting bagi pendapatan nasional. Untuk struktur ekonomi didominasi oleh sektor tersier atau jasa ya. Jadi sektor jasa ini mereka ada 3. Di sektor jasa terutama pariwisata, ini adalah pendorong pertumbuhan utama untuk menyumbang sebagian besar PDB. Pulau Sal dan Boa Vista adalah pusat pariwisata utama dengan banyak resort. Dan juga ada sektor industri terbatas ya, terutama berfokus pada industri ringan seperti perbaikan kapal dan pengemasan ikan. Untuk sektor primer atau pertanian kurang berkembang karena kondisi iklimnya yang kering, curah hujan yang tidak menentu, dan juga tanah vulkanik. Produksi pertanian utama terbatas pada jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan beberapa buah-buahan. Untuk hubungan internasional dan perdagangan mereka ini ada 2, ekspor dan impor. Yang ekspor ini terutama produk ikan, sama makanan, laut, serta pakaian. Untuk impor, sebagian besar kebutuhan makanan, bahan bakar, dan barang-barang manufaktur harus diimpor karena produksi domestik yang terbatas. Hal ini tuh sering mengakibatkan defisit perdagangan yang signifikan. Terus ada mitra utama, ada Uni Eropa, terutama ada Portugal dan juga Belanda, dan juga ada Spanyol dan Amerika. Untuk status internasionalnya, Cabo Verde ini dianggap sebagai salah satu negara paling stabil dan demokratis di Afrika. Dan negara ini telah mencapai status negara berpenghasilan menengah atau lower middle income country. Jadi ini suatu pencapaian penting meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas. Kita masuk ke sejarah pentingnya. Nah, untuk sejarah pentingnya ini, penemuan dan kolonisasi pada abad ke-15. Jadi kepulauan ini tuh awalnya tidak berpenghuni
ketika ditemukan oleh penjelajah Portugis pada tahun 1456. Jadi emang kosong aja gitu. Terus Portugis kemudian mulai menjadikan koloni dan pusat perdagangan budak yang penting karena posisinya di rute Atlantik. Jadi fungsi entrepot atau pusat transit kepulauan ini tuh juga menjadi titik penting untuk perdagangan transatlantik, termasuk perdagangan budak selama berabad-abad. Terus untuk perjuangan kemerdekaan, mereka ini bersama dengan Guinea dan Bissau, perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh Amilcar Cabral atau tokoh nasional yang sangat dihormati. Terus untuk kemerdekaannya mereka, Cabo Verde ini mencapai kemerdekaan dari Portugal pada tanggal 5 Juli 1975. Dan untuk etnis atau budaya khasnya mereka, mayoritas ini Kriolu. Sebagian besar Cabo Verde ini adalah Kriolu atau Kreol yang merupakan hasil percampuran antara permukiman Eropa, terutama Portugis dan orang Afrika yang waktu itu dibawa sebagai budak. Hal ini tuh juga menciptakan identitas budaya yang unik menggabungkan dua tradisi Eropa dan Afrika. Untuk bahasa Kriolu, mereka bahasa Kreol Cabo Verde atau Kriolu adalah ekspresi dari budaya terpenting dan bahasa ibu sehari-hari. Untuk musik, Cabo Verde ini terkenal secara internasional karena kekayaan warisan musiknya. Nah, genre paling terkenal adalah morna atau sering dibandingkan dengan fado Portugis atau blues. Jadi ini juga dicirikan oleh melodi sedih dan lirik-lirik nostalgia. Dan ada coladeira atau ini dia lebih ceria. Penyanyi morna legendaris Cesaria Évora, dijuluki The Barefoot Diva, membawa musik Cabo Verde ke panggung dunia. Terus untuk isu-isu kontemporer yang terbaru yang ada, perubahan iklim dan kekeringan. Ini menjadi salah satu tantangan besar dan kelangkaan air dan kekeringan berulang secara serius membatasi pertanian dan meningkatkan ketergantungan pada impor makanan. Juga ada diversifikasi ekonomi, ketergantungan ekonomi yang tinggi pada pariwisata membuat negara rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi global. Jadi isu kontemporer adalah upaya untuk mendiversifikasi ekonomi ke sektor lain seperti teknologi, jasa keuangan lepas, pantai, dan energi terbarukan. Dan juga ada emigrasi. Tingkat emigrasi ini atau perpindahan penduduk ini yang tinggi ini terus berlanjut meskipun diaspora mengirimkan remitansi yang vital. Hal ini juga berarti negara kehilangan tenaga kerja yang terampil. Jadi sekian penjelasan untuk negara kedua saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan lanjut di negara Mali. Negara Mali nama resminya adalah Republik Mali, sedangkan ibu kotanya adalah Bamako, terletak di bagian selatan negara di tepi sungai Niger. Bentuk pemerintahannya adalah secara resmi Republik Presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden. Namun sejak tahun 2020 negara ini mengalami transisi politik yang ditandai oleh beberapa kudeta militer. Data dasar, Mali merupakan negara terkurang daratan Afrika Barat. Luas negara Mali sekitar 1,240 hingga 192 km. Jumlah penduduk Mali mencapai lebih dari 22 juta jiwa, dengan sebagian besar populasi terkonsentrasi wilayah selatan, terutama di lembah Sungai Niger karena kondisi geografisnya yang kurang
yang kering. Sedangkan lokasi khusus, Mali terletak di Afrika Barat, berbatasan dengan Aljazair di utara, Niger dan Burkina Faso di timur, Pantai Kering dan Guinea di selatan, serta Senegal dan juga Mauritania di barat. Sebagian besar wilayah utara Mali, Gurun Sahara, sementara wilayah selatan didominasi oleh savana Sudan yang lebih subur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dari negara Mali. Yang pertama ada sumber daya utama. Mali adalah salah satu produsen emas terbesar di Afrika Barat yang merupakan sumber ekspor utama negara. Sumber daya alam lain termasuk uranium, fosfat, kaolinit, garam, dan batu kapur. Struktur ekonominya, perekonomian Mali sangat bergantung pada sektor primer, sekitar 80% pekerja. Mali bergerak di bidang pertanian dan peternakan, terutama kapas, beras, dan ternak. Emas, peternakan, dan kapas menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor, namun perekonomiannya sangat rentan terhadap harga komoditas global, kekeringan, dan ketidakstabilan politik. Hubungan internasional dan perdagangan di Mali adalah anggota dari Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat atau UEMOA dan menggunakan franc CFA Afrika Barat. Perdagangan dan perekonomiannya saat ini menghadapi tantangan besar. Di sini ada ketidakamanan dan sanksi internasional yang dimana menyusul kudeta yang membatasi investasi asing dan bantuan. Negara ini secara historis memperdagangkan emas, garam, dan budak melalui rute Sahara. Dan kemudian di bagian C ada aspek sosial, budaya, dan sejarah. Sejarah penting yaitu Mali memiliki sejarah Kekaisaran Afrika Barat yang megah, termasuk Kekaisaran Ghana, Kekaisaran Mali, dan Kekaisaran Songhai. Kekaisaran Mali mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Mansa Musa, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarah karena kekayaan emas Mali dan perjalanannya ke Mekah. Kota-kota seperti Timbuktu dan Djenné adalah pusat pembelajaran Islam dan perdagangan Trans-Sahara yang legendaris. Mali menjadi koloni Prancis sebelum merdeka pada tahun 1960. Di sini juga ada etnis dan budaya khas. Masyarakat Mali sangat beragam. Kelompok dan suku utama termasuk Bambara, kelompok etnis terbesar, Fulani yaitu Fulbe, Dogon, Soninke, Songhai, dan kelompok nomaden seperti Tuareg dan Mor di utara. Bahasa resmi adalah bahasa Prancis, warisan dari era kolonial. Namun bahasa yang paling banyak digunakan adalah Bambara yang berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Bagi sekitar 80% populasi, sebagian besar penduduk Mali menganut agama Islam Sunni. Di sini juga ada isu-isu kontemporer. Isu-isu paling penting saat ini meliputi ketidakstabilan politik dan keamanan, atau serangkaian kudeta dan pemberontakan berbasis etnis atau wilayah, terutama di utara dan tengah. Ada juga terorisme atau ancaman dari kelompok-kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS. Di sini juga ada krisis kemanusiaan, yaitu perpindahan penduduk akibat konflik dan kekeringan, serta tantangan pembangunan yang terkait dengan kemiskinan dan perubahan iklim. Nah, baik, di sini di atas ini kita bisa lihat bahwa di sini ada makanan khas Mali dan budaya-budaya Mali. Nah, ini adalah negara Burkina Faso. Lihat, ada menara tinggi, terus ada makanannya, terus ada bukit-bukit, terus ini mereka ya lagi ngumpul ya. Terus ini pakaian adat ya, terus pakaian adat sama benderanya mirip juga ya dengan bendera Ghana. Cuman bedanya mereka hanya dua warna utama, yaitu merah dengan hijau dengan bintang kuning di tengahnya. Kalau yang tadi kan bintangnya hitam kan, dan juga 3 warna merah, kuning, hijau.
Jadi kita masuk ke Burkina Faso. Negara ini tuh punya nama resmi Republik Burkina Faso, dan juga ibu kotanya Ouagadougou, dan juga bentuk pemerintahannya Republik resmi presidensial, dan juga letaknya di tengah daratan, jadi nggak punya laut. Jadi dia tuh negaranya tuh di tengah gitu, mirip dengan negara Laos ya, dia nggak punya laut. Makanya sering disebut landlocked country, yang berarti tanah yang terkurung atau tanah negara yang terkunci gitu loh. Daratan yang terkurung gitu, tertutup karena tidak punya laut ya, jadi bertutupan, jadi hanya daratan aja itu yang mereka punya. Jadi ekonominya mereka tuh punya masyarakat desa, ekonominya itu didominasi oleh pertanian dan juga peternakan. Jadi sama dengan tadi, tapi bedanya nggak ada pertambangan ya. Jadi dia ini tuh pertanian dan peternakan, jadi benar-benar penghasil gitu. Komoditas utamanya itu kapas, jagung, dan juga sapi. Jadi benar-benar peternak ya. Jadi negara ini tuh bukan negara kayak sumber daya alam, sumber daya, tetapi rakyatnya terkenal banget dengan semangat kerja keras dan solidaritasnya tinggi. Jadi mereka tuh benar-benar semangat ya masyarakatnya. Kemudian Burkina Faso juga mulai aktif mengembangkan pariwisata alam dan industri film. Jadi karena tempatnya bagus, jadi full daratan tuh lihat tuh. Itu bagus tempatnya untuk bikin film ataupun pariwisata untuk menarik-narik turis sebagai sumber pendapatan mereka juga. Kemudian yaitu aspek sosial, budaya, dan juga sejarahnya. Jadi kelihatan nih ada topeng nih, tuh topeng itu tuh dan juga rumah tanahnya, itu rumah tanah mana ya? Di atas itu ya, itu yang samping sini, rumah tanah tuh. Rumah tanah itu rumah tanah liat tradisional. Ini bagian penting dari budaya suku Mosi, kelompok etnis terbesar di Burkina Faso. Jadi itu salah satu rumah tanah liat tradisional ya. Dan juga Burkina Faso terkenal dengan pemimpin revolusioner bernama Thomas Sankara yang dijuluki Che Guevara-nya Afrika. Che Guevara, mungkin Jawara atau jagoan ya. Kemudian karena reformasinya yang progresif banget, jadi reformasinya tuh kelihatan gitu progresifnya. Jadi progresnya tuh kelihatan, yang dimana ini sangat dipuji oleh para masyarakat mereka gitu. Kemudian dari sisi budayanya, negara ini juga punya festival film internasional yang dimana terkenal banget di Afrika, namanya FESPACO, yang diadakan di Ouagadougou tadi. Kemudian yang walaupun sekarang Burkina Faso menghadapi beberapa tantangan kayak kemiskinan dan konflik internal, rakyatnya tetap berfokus pada persatuan dan ketahanan sosial. Jadi dia sekarang Burkina Faso tantangannya itu kayak kemiskinan, konflik internal, dan juga rakyatnya, tapi rakyatnya tetap berfokus pada persatuan dan juga ketahanan sosial. Jadi mereka tetap bersatu walaupun sedang dilanda kemiskinan dan juga konflik internal. Kemudian jadi kalau dibandingin Ghana dan juga Burkina Faso ini sama-sama bagian dari Afrika Barat, tetapi mereka punya karakter yang unik dan juga masing-masing dari mereka itu unggul di bagian-bagian mereka sendiri. Contohnya Ghana tuh unggul di sektor ekonomi dan perdagangan lautnya, sementara Burkina Faso tuh lebih kuat di sektor pertanian dan juga kebudayaan lokalnya kayak gitu. Kemudian dua negara ini tuh nunjukin kalau kekuatan suatu bangsa itu nggak cuma dari sumber daya alam, tapi juga dari semangat dan juga sumber daya rakyatnya. Jadi ini tuh bukan cuman sumber daya alam, tapi juga dari masyarakatnya dan juga rakyatnya sendiri, semangat mereka itu, budaya mereka tuh seperti apa. Jadi sekian pembahasan dari saya. Semoga kalian bisa melihat hal-hal menarik lainnya di Afrika Barat ini. Dan juga terima kasih sudah mendengar penjelasan dari Burkina Faso dan Ghana. Terima kasih, dadah. Halo teman-teman, jadi begitu saja dari kelompok kami, yaitu kawasan Afrika Barat. Jadi kita pembahasannya tadi mulai dari negara Sierra Leone, Senegal, Ghana, Liberia, Nigeria, Tanjung Verde atau Cabo Verde, kemudian negara Mali, dan juga terakhir negara Burkina Faso. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih.